Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sekarang kita akan melanjutkan penjelasan kemarin, yaitu sekarang Kitabul Imriti Babul Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Sebelum kita memulainya, mari kita kirim Fatihah buat mu'alif kitab. Saya Sarifuddin Al-Imriti serta saya Aswan Haji. Ghafurallahu lahu ala darajatihi fil jannah wa nafa'ana bihi ulum fid dharain amin. Bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Tidak lupa juga untuk orang tua kita, guru-guru kita serta umumnya buat seluruh umat Islam. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, hidayah, taufik serta inayahnya. Bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Saya akan membacakan bil makna dengan tarkib sesuai dengan metode Jawa atau utawi iki-iku dengan bahasa Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum utawi kang aran kalam mungguh ulama nahwu. Laudun iku lafad, mufidun kang berfaedah, musnadu kang den sendeaken. Wal kilmatu utawi aran kalimat, alaudhu iku lafad, al mufidu kang berfaedah, al mufradu kang mufrad. Arti bahasa Indonesianya ya. Kalamuhum lafdzul mufidu musnadu wal kilmatu lafdzul mufidu mufradu. Kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafaz yang berfaedah yang disandarkan atau tersusun. Yang disandarkan. Wal kalimatu lafdzul mufidu mufradu. Sedangkan yang dinamakan kalimat adalah lafaz yang berfaedah serta mufrad. Yang mufrad di sini itu bukan berupa jumlah. Lil kalam maknayani lil kalami maknayani istilahi wa lughawi. Nah, pengertian kalam dalam bahasa atau istilah serta bahasa. Falaudhu fa'ama makna fil istilah fahuwa laudhul mufidu musnad. Yang dinamakan kalam yaitu lafaz yang mufid dan musnad. Falaudhu wa asautu al-musyamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Sedangkan yang dinamakan lafaz adalah suara-suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Contohnya di sini itu yang disebutkan adalah zaidun. Allati awaluh alif wa akhiruha al-ya. Yang akhirnya itu dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Ini maksudnya huruf hijaiyah ya. Contohnya zaidun. Zaidun ini itu adalah masuk ke dalam lafaz. Kenapa? Karena ketika seseorang itu membaca zaidun, bukan tulisannya, membaca zaidun, maka akan menimbulkan suara yang mengandung huruf zai, ya, dan dal. Fa'ilam yashtamil, dan apabila tidak mengandung dari huruf atas sebagian huruf hijaiyah, maka tidak kasauti tobli, seperti halnya suara bel. Faliusama laudhun, maka itu tidak bisa dinamakan lafaz. Suara bel, suara kentongan itu tidak bisa dinamakan lafaz. Wa kadzalika in kana isyaratun au kitabatun. Begitu juga tidak bisa dinamakan kalam apabila berupa isyarat serta tulisan. Jadi zaidun itu kalau nggak dibaca ya jadinya, kalau tidak dibaca ya jadinya kitabah bukan lafaz. Fala yusamma syai'un min dzalika kalaman inda nahwiyin. Maka ketika tulisan, logo, serta isyarat itu semuanya tidak bisa dinamakan kalam. Lafaz. Ketika kalimat itu tidak bisa dinamakan lafaz, maka begitu juga kalam. Karena kalam itu syarat yang pertama adalah lafaz. Syarat pertama. Kalau salah satu dari syarat itu gugur, maka tidak bisa dinamakan kalam. Wal mufidu huwa
minal ifadati bimakna tasilul faidati ilam takun hasilatan. Ilam takun hasilatan. Wal iltifatun nafsi ilaiha ingkana hasilatan. Faqauluna lil qamarun. Al qamaru jamilun. Kalamun mufid. Nah, yang dinamakan mufid itu sesuatu faidah yang ditimbulkan. Yang di ilam takun hasilatan, walaupun tidak menghasilkan. Intinya gimana? Intinya mufid itu ya maknanya dipaham sehingga seorang mutakalim itu tahu dan seorang mukhatab atau yang mendengarkan ucapan tersebut itu tahu maksudnya. Maka itu dinamakan mufid. Wa iltifatu nafs ingkanat hasilat. Dan hati itu akan menolaknya apabila ada sesuatu alasan yang hadir. Ya intinya ifadah ada artinya. Kalamun mufid amma jumlatu syarti, ada kalanya dengan jumlah syarat. In qama zaidun fa kalamun la yu'addu mufidan li'anna al-faidah la tatimmu illa bil jawab nahu yakum amrun. Contohnya di sini itu yang tidak bisa dinamakan mufid, yaitu contohnya in qama zaidun. In qama zaidun itu tidak bisa dikatakan mufid ketika sebelum adanya jawab. Kalau in qama zaidun itu tidak bisa dinamakan kalam. Kalau yakum amrun, kalau lafaz yang kedua ada ditambahin lagi, maka itu dinamakan kalam. Karena apa? Karena ada jawab syarat. Intinya bisa dinamakan kalam itu syaratnya yang kedua adalah faidah. Faidah itu gimana? Ketika ada fiil ada fa'il, ketika ada mubtada ada khobar, dan ketika ada syarat ada jawab. Maka itu bisa dinamakan mufid, sesuatu yang berfaidah. Al-musnad huwa minal isnadi bimakna domin dommu kalimatin ila ukhra ala wajhi yufidu qadomil fi'li ila fa'ilin. Musnad yaitu suatu sandaran dengan arti menyatukan kalimat kepada kalimat yang lain atas faidahnya. Jadi menyatukan kalimat ke kalimat yang lain. Contohnya qadomil fi'li ilal fa'ilihi. Seperti halnya mengumpulkan fi'il dan fa'ilnya. Ketika ada fi'il dan fa'ilnya kumpul, maka dinamakan musnad. Wa domul khobar ilal mubtada, dan tersusunnya mubtada dan khobar itu juga dinamakan musnad. Jadi musnad ini adalah tersusun. Maksudnya tersusun itu bukan mufrad. Ya murakkab lah bahasanya ini. Wa amal ma'nal kalami fil istilahi lughawi fa innahu yutlaqu ala salasatil umur. Nah, kalau menurut ulama-ulama bahasa itu ada 3 perkara kalam itu. Ada namanya, ya tapi kita nggak usah jelasin ya, karena kita lagi fokusnya ke nahwunya. Kita lanjut. Wal kilmatul lafdzul mufidu mufradu. Wal kilmatu utawi kang aran kilmah, al lafdzu iku lafad, al mufidu kang berfaedah, al mufradu kang mufrad. Lismin kadue kalimat isim, wa fi'lin lan kalimat fi'il, summa harfin mongko nuli kalimat huruf tangkosimu kebagi opo kalimat. Wa hadhihi utawi iki salasuha iku utawi telu-telune salasah atau hadhihi iku lismin wa fi'lin au harfin, wahia utawi salasa, wahia iku utawi salasa al kalamu, wahia utawi salasa al kalim iku dinamakan kalim, iku aran kalim.
Jadi yang dinamakan kilmah adalah lafadz yang berfaedah dan mufrad. Intinya kalimat atau kalimat ya. Kalimat itu yang dinamakan kalimat itu suatu lafadz yang mufid, yang berfaedah dan mufrad. Itu bedanya kalimat dan kalam. Selanjutnya, yang dinamakan kalim adalah isim lismunafilin lismunafilin summa harfin tangkosim, dan pembagian kalimat itu cuman ada 3, yaitu isim, fiil, dan huruf. Wahia, kemudian ketika kumpulnya ketiga tadi, isim, fiil, huruf, intinya terkumpul dalam 3 kalimat, walaupun tidak terpenuhi menjadi mubtada, tidak terpenuhi menjadi khobar, maka gimana tadi? Maka ini dinamakan kalim. Ketika ada kalimat nih, yang penting tersusun dari 3. Walaupun tidak dinamakan khobar, walaupun tidak dinamakan mubtada, ketika yang penting terkumpul kalimat, maka itu dinamakan kalim gitu. Ta'riful kalimati wa hiya al-lafdhu mufidul mufradu. Kalimat adalah lafadz yang mufid dan mufrad. Falafdhu huwa sautul musyamilu ala ba'di harfil hijaiyah. Maka yang dinamakan lafadz adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Nahu zaidun. Wal mufidu didul muhli. Sedangkan muhmali. Mufid itu lawannya muhmal. Mufid itu berfaedah, muhmal itu tidak terpakai. Bahasa-bahasa yang tidak terpakai itu muhmal namanya. Alladzi huwa nahu daizun. Nah, daizun ini namanya muhmal karena tidak dipakai. Maklubul mufidi zaidun. Nah, kalau yang membandingi contohnya yang mufid itu zaidun. Kenapa zaidun? Zaidun ini udah jelas orangnya. Wal mufradu huwa ma tatalafudu bihi marratan wahidatan. Kemudian mufrad itu yaitu melafadzkan satu kali. Nahu zaidun seperti halnya zaid. Wa bikhilafil murakabi, berbeda dengan murakab. Alladhi huwa ma tatalafazu bihi marratain. Itu ada dilafadzkan 2 nama. Maka itu dinamakan bukan mufrad, tapi murakab. Lawannya mufrad itu murakab. Fal ismu huwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bisamanin wad'an. Yang dinamakan kalimat isim ialah kalimat yang menunjukkan dirinya sendiri, ada maknanya sendiri, dan tidak bersamaan dengan zaman. Contohnya Zaidun farosun hadza. Nah, Zaidun farosun hadza ini itu dinamakan kalimat isim karena merupakan kata benda. Nah, ciri-cirinya kalimat fi'il gimana? Ya, masalah harokat udah jelas ya tadi ya. Yang paling melandasin banget itu ketika bisa dinamakan kalimat fi'il itu ketika dia kedatangan alamat-alamat kalimat huruf, pasti 1 itu. Atau adanya tanda-tanda kalimat huruf. Yang kedua, kalimat fi'il itu terkena oleh zaman, yaitu akan, sedang, dan telah. Tapi kalau kalimat isim itu tidak bisa telah zaid, sedang zaid, ataupun belum zaid. Maka itu zaid itu merupakan kalimat isim. Wal huruf wa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha nahu ila wahlin. Lam bi'barati ukhra yuqalu huwa kalamul lafzi la yudharu ma'nahu kamalan ila ghairi. Yang dinamakan huruf yaitu kalimat yang menunjukkan dirinya sendiri ala maknan dalat ala makna fi nafsihi, yang memiliki ciri khas ala makna fi ghairiha. Bahwa kalimatun dalat ala maknan fi nafsi fi ghairiha. Yang dinamakan kalimat huruf itu yaitu suatu kalimat yang bisa diketahui dengan ketidakadaan alamatnya. Justru tidak ada alamatnya itu menjadi alamat tersendiri. Contohnya ila, hal, lam, bi'ibarati ukhra, dan dengan ibarat-ibarat yang lainnya. Yuqalu huwa kullu lafzin yadharu ma'nahu kamilan ila ma'a ghairi. Cukup dari kami, jika ada kesalahan
terjemah atau yang lainnya kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.